Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi mengenai varietas sawit ya. Dan untuk varietas yang akan saya shoot atau yang saya sharing, ini adalah sawit dari keluarga besar dari PPKS, salah satu primadona, yaitu PPKS 239 atau masih keluarga dari Yang Ambi, keturunan Yang Ambi. Dan untuk spesifikasinya, sebelum kita mulai ke videonya, saya akan bahas mengenai spesifikasi ya. Untuk 239 ini, barangkali di sini ada yang niat tanam ataupun yang hendak tanam ataupun yang masih ragu-ragu, saya perjelas dalam video ini ya. Untuk spesifikasi dari PPKS 239 ini. Dan untuk pertama, saya akan jelaskan mengenai panjang pelepah ya. Jadi untuk panjang pelepah dari PPKS 239 ini adalah 6,5 meter. Artinya adalah pelepah panjang. Dan untuk rekan-rekan yang minat dari PPKS yang mau tanam pelepah pendeknya, bisa 718 dari keluarga Yang Ambi juga ya. Jadi untuk pelepah panjangnya 239 ini. Oke, lanjut. Untuk pendapatan tonase per tahunnya dalam 1 hektar dari PPKS 239 ini bisa menghasilkan sangat fantastis sekali ya, yaitu nilai tonasenya adalah 34 ton sampai 36 ton ya. Pendapatan per tahunnya dalam per hektar perkebunan 239 ini. Jadi sangat hebat sekali untuk performa dari tonase 239 ini ya. Jadi untuk rekan-rekan, dan selanjutnya untuk pendapatan TBS-nya per tahun dalam setiap pokok yang sudah kita tanam itu bisa menghasilkan 15 hingga 17 TBS ya per tahunnya. Dan untuk berat rata-rata TBS-nya per TBS adalah 20 kilo. Bahkan kita juga sering jumpai sawit yang di usia di atas 8 tahun bisa kita jumpai buah sawit yang berbobot hingga 50 hingga 60 kilo ya. Itu memang salah satu door prize ataupun karena kita sudah merawat atau mengadopsi sawit yang sudah kita tanam dengan baik, maka tidak heran jika kita jumpai buah yang jumbo dan besar seperti itu ya. Jadi untuk rekan-rekan, video ini saya buat untuk perbandingan, untuk pengetahuan rekan-rekan. Dan untuk kebun ini sendiri sudah kita tanam kira-kira 6 bulan yang lalu ya, baru setengah tahun untuk usianya. Dan di saat tanam kita baru menginjak usia bibit di polybagnya masih 8 bulan untuk usia sawitnya. Dan kemudian usia tanamnya ini baru 6 bulan. Dan seperti rekan-rekan lihat ya, walaupun di keadaan kemarau yang sudah kita alami sejak bulan Juli kemarin hingga saat ini sudah mau menginjak November, untuk performanya pertumbuhan sawitnya tidak terganggu ya. Walaupun sekalipun di musim kemarau, ini salah satunya dari memang sawit ini mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi di berbagai medan ekstrim ya. Itu salah satunya. Kemudian mengenai bibitnya juga yang sudah kita jaga, kita rawat, kita adopsi dengan baik. Makanya seperti ini ya. Untuk pemupukannya kita sudah mulai berjalan. Setengah tahun ini sudah kita lakukan pemupukan 3 kali, yaitu di tahap awal tanam, kemudian 3 bulan kemudian, dan kemudian 6 bulan kemudian kita beri. Makanya sudah jatuh pada 3 tahap pemupukan. Jadi barangkali ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, saya akan jawab. Jadi untuk mengenai pembahasan kita selanjutnya, kita akan kupas mengenai jarak tanam ya. Jarak tanam ini untuk PPKS 239 yang paling ideal
adalah 9x9. Itu sangat baik sekali bagi perkebunan 239 jika kita melakukan tahap tanamnya, populasi sawitnya, kerapatan tanam yaitu 9x9. Namun ada pengecualian. Jika memang kita ingin mengintenskan kebun yang kita punya, mohon maaf, jika tidak luas, rekan-rekan bisa gunakan jarak tanam 9x8. Itu sudah batas terakhir ya. Artinya masih dalam komponen ataupun terbilang masih ideal. Itu jika kita ingin mengintenskan kebun yang kita punya atau yang kita miliki, kita gunakan 9x8 sudah cukup ya. Nih. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya akan pulang. Jadi jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ini ya. Jadi kalau rekan-rekan minat mau tanam dari keluarga besar PPKS ini banyak sekali sebenarnya ya. Ada Simalungun, ada 540, ada Apros, ada yang ngambil itu sendiri. Jadi yang ngambil ini ada 2 macam, ada 3 ya. Yang ambil itu sendiri, kemudian 39 dan kemudian 718. 718 ini untuk yang ngambil pelepah pendeknya, dan 239 ini untuk pelepah panjangnya dari yang ngambil. Jadi banyak sekali opsi pilihan untuk tanam dari PPKS ini ya. Oke, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang benar ataupun kurang dimengerti, silakan rekan-rekan tulis di kolom komentar. Jika ada kesempatan pasti akan saya jawab ya. Jadi untuk video ini saya tutup. Dan saya lupa ya, untuk tanam dari PPKS 239 ini rekan-rekan bisa dapatkan bibitnya dari aplikasi MySawit yang ada di Play Store ya. Kalaupun dari marjal terdekat rekan-rekan kesulitan dalam mendapatkannya ataupun penyediaan bibitnya sangat sulit, rekan-rekan bisa download aplikasi MySawit yang ada di Play Store. Di situ terdapat atau menyediakan berbagai jenis bibit kelapa sawit yang bisa dibilang primadona ya. Salah satunya dari yang ngambil 239 ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.